Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, kita akan mempelajari mengenai future value. Apa itu future value atau nilai yang akan datang? Yaitu merupakan nilai investasi yang akan datang berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Jadi di sini ada tingkat suku bunga tertentu dan angsuran yang tetap selama periode tertentu. Sehingga future value ini banyak berhubungan dengan yang namanya investasi. Meskipun future value ini tidak hanya digunakan di dalam dunia investasi, namun di dalam dunia investasi sendiri itu pasti banyak menggunakan future value. Sehingga seperti ini. Coba pikirkan ketika seseorang itu berinvestasi, pasti mereka akan memikirkan, kalau saya sekarang investasi sekian, kira-kira tahun depan, besok, atau kapan gitu ya, uang saya jadi berapa ya? Nah, uang saya jadi berapa itu adalah pemikiran dari future value itu sendiri. Saya bisa memprediksi berapa uang saya itu. Dengan catatan apa? Saya tahu berapa sih tingkat suku bunganya. Nah, di sini sebelum saya masuk ke materinya, saya punya sebuah analogi, sebuah cerita yang fungsinya atau kamu bisa memikirkan mengenai apa sih bedanya bahwa time is money dan time value of money. Seringkali kita dipikirkan dengan dua hal ini di dalam keuangan itu sendiri. Saya di sini punya sebuah ilustrasi, kamu silakan coba baca. Jadi ilustrasinya adalah, coba kalau kamu saat ini khususnya ya, kamu sekarang, saya mau kasih uang kamu sekarang 2.000, atau kamu pilih saya kasih 2 tahun yang akan datang uang 5.000. Mana yang akan kamu pilih? Pasti kebanyakan orang akan milih apa? Ya saya pilih yang lebih gede lah, yang 5.000. 2 tahun yang akan datang saya akan terima 5.000. Tapi kamu coba mikirkan, memang kalau saya terima sekarang 2.000 dengan 5.000 yang akan datang, itu sama atau itu beda atau seperti apa? Nah, logikanya seperti ini. Di sini saya punya beberapa alasan. Yang pertama dan kedua di sini kamu bisa nanti baca. Singkatnya adalah seperti ini. Kalau saat ini kita terima uang 2.000, belum tentu nanti ketika kita terima uang 5.000 yang di 2 tahun yang akan datang itu nilainya sama. Maksudnya nilainya seperti apa? Kalau sekarang 2.000 saya bisa beli ini permen, saya bisa beli mungkin apa namanya es yang masih murah-murah 2.000 tuh ada gitu ya. Tapi kalau nanti 2 tahun yang akan datang, bisa jadi 5.000 yang saya miliki yang dapat lebih gede sih, boro-boro untuk beli permen. Mungkin untuk bayar parkir saja nggak cukup gitu. Nah, ini sebuah analogi yang coba kamu pikirkan sehingga kamu paham mengenai konsep time value of money. Sehingga kamu tahu bahwa kamu jangan melihat hanya dari nominalnya. Di sini meskipun saya mengatakan bahwa uang dan waktu itu sama-sama berharga, tapi saya tidak menyatakan bahwa uang itu adalah yang terutama. Enggak. Kita harus punya basic yang jelas. Karena kita sedang mempelajari tentang keuangan, kita juga harus berpikir bahwa uang dan waktu itu adalah sesuatu hal yang berharga di dalam keuangan itu sendiri. Namun jangan pernah berpikir bahwa kita mau diperbudak oleh si uang itu sendiri. Ingat ya, di Roma dikatakan bahwa akar dari kejahatan yaitu cinta uang. Nah, bukan berarti di sini saya mengharapkan kamu gak punya uang, bukan. Tapi kamu harus bijak menanggapi atau berpikir mengenai uang itu sendiri. Jadi kamu sekarang dapat gambaran bagaimana ketika kamu nanti diberikan dua pilihan tersebut, mana yang akan kamu pilih dan reason yang kamu akan berikan. Nah, sebelum saya masuk, saya review dulu. Kalau sebelumnya kamu sudah belajar tentang bunga majemuk atau nilai majemuk atau compound value, yaitu kamu bisa menghitung nilai uang pada akhir suatu periode jika dikasih tahu tingkat bunga tertentunya. Nah, di dalam konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya, future value ini kurang lebih mirip konsepnya. Namun, di sini future value itu biasa digunakan untuk menghitung nilai investasi yang akan datang
apabila uang tersebut diberikan sekarang, biasanya ini menggunakan kata present value, uang sekarang, berdasarkan tingkat bunga tertentu dan angsuran yang tetap selama periode tertentu. Kemudian definisi lainnya itu bisa dikatakan juga nilai uang yang akan datang. Pokoknya nilai nanti duit saya mau terima berapa sih. Nah, di sini ada dua kategori untuk future value itu sendiri. Yang pertama yaitu kalau future value-nya itu untuk satu kali investasi atau sekali investasi. Nah, ini untuk sekali investasi kita bisa bedakan menjadi dua. Kalau dia annual compounding atau bunganya tahunan, kita bisa menggunakan bahwa future value ini cuma rumus doang loh ya. Jadi bukan F dikali V, bukan, tapi future value itu sama dengan present value-nya. Jadi uang yang kamu miliki saat ini dikali 1 ditambah itu suku bunganya, N itu adalah waktunya. Saya sudah berikan istilah-istilah ini, keterangannya itu di bagian belakang, nanti kamu bisa lihat. Nah, kedua, kalau dia bunganya itu bunga majemuk dan dia perhitungannya itu berlanjut, jadi bunganya berlanjut. Jadi atau saya katakan di sini frekuensi penghitungannya dalam 1 tahun yang sangat banyak atau periode waktu yang lebih kecil dan lebih kecil dan berjalan terus menerus. Kita bisa menggunakan continuous compounding ini. Menggunakan apa? Yaitu future value sama dengan present value-nya dikali E. E itu bilangan anguler dipangkati dengan I dikali N. I itu adalah tingkat suku bunga dan N-nya itu lama periodenya. Itu jenis yang pertama tadi, yaitu yang kalau dia sekali investasi. Kalau misalkan dia untuk investasinya berkala, oh setiap bulan saya mau investasi dengan jumlah yang sama terus. Nah, kita bisa menggunakan future value of periodical investment. Nah, prinsipnya adalah kita menggunakan future value sama dengan PP dikali VFS. PP itu apa? Nih saya dikasih keterangan di sini. PP itu adalah jumlah uang yang disetorkan secara berkala, sedangkan future VFS-nya itu faktor jumlah future value yang berkala. Faktornya itu ditentukan dari apa? Nah, kamu kan biasanya lihat ya, kalau di investasi di bank, di reksadana atau di mana, itu ada biasanya dua kategori. Yang setiap awal bulan future value-nya, atau setiap ini di akhir bulan. Ini akhir bulan dan awal bulan. Nah, kalau kita awal bulan kita gunakan perhitungan PVFS-nya yang ini. Tapi kalau kita di akhir bulan gunakan yang ini. Ya, ini akan terlihat, nanti kamu bisa melihat contoh soalnya. Nah, sekarang kita akan fokuskan untuk yang bagian pertama, kalau dia sekali investasi dan bentuknya itu adalah yang pertama, yaitu yang future value annual compounding. Jadi untuk bunga tahunan. Di sini saya punya soal, modal suatu perusahaan diinvestasikan 10 juta. Jadi si perusahaan ini mau investasi 10 juta. Bunganya itu 12%. Dan di sini dikasih tahu suruh tentukan future value-nya berapa sih kalau dia per tahun, berapa sih kalau dibuat per setengah tahun, kalau berapa sih kalau dibuat 4 kali dalam setahun, berapa sih kalau per bulan, berapa sih kalau per minggu, berapa sih kalau per hari. Jadi kita disuruh menentukan future value-nya jika bunganya itu beda-beda tadi, itu diberikannya per apa tadi. Nah, kita tahu, kita bahas yang pertama kalau dia misalkan per tahun. Jadi suku bunga per tahun kan 12% ya, berarti kita pokok bunganya nggak kita bagi apapun, karena 12% tadi sudah dikatakan selama setahun. Berarti N-nya setahun itu kan berarti 1 tahun. Berarti di sini saya bisa buat bahwa future value-nya menggunakan rumus yang tadi, bahwa future value, masih ingat ya, future value sama dengan present value-nya dikali apa tadi? Nah, kamu bisa lihat tadi ya, 1 ditambah bla 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 bla. Jadi saya langsung masukkan present value-nya 10 juta, dari mana nih uang yang diinvestasikan. Terus abis itu dikali 1 ditambah ini suku bunganya 12% kan, berarti 0,12 ya. Dikali pangkat N-nya. N-nya di sini kan 1. Nah, yang nomor 2. Ini berarti tinggal dihitung pakai kalkulator, dapatnya sekian. Nomor 2, kalau misalkan dibuat per setengah tahun. Kalau tadi bunganya itu 1 tahun 12%, berarti kalau per setengah tahun 6% ya, tinggal dibagi 2 ya. Berarti di sini N-nya itu 2. Maksudnya apa? 1 tahun itu berapa setengah tahun? Berarti 2 kali semi annually. Maka di sini N-nya 2. Berarti di sini kita dapat
Future value-nya yaitu tinggal present value-nya dikali N-nya ditambah berapa persentasenya dipangkatin 2. Maka kita hitung pakai kalkulator dapatnya segini. Nah, kalau misalkan 4 kali dalam setahun, berarti dia dibagi 4 untuk suku bunganya, dapat 3%. N-nya berarti 4 ya. Karena apa? 4 kali dalam setahun. Jadi dia akan 4 kali, periodenya 4 kali. 4 kali pembayaran gitu kan ya. Istilahnya. Jadi di sini present value-nya 10 juta, N-nya 1 ditambah 0,03 itu dari 3% ini, baru pangkat 4, kita hitung dapatnya segini. Begitu seterusnya sampai F, konsepnya sama. Di sini untuk 1 tahun saya udah kasih tahu untuk 1 tahun 52 minggu, untuk 1 tahun 365 hari. Berarti di sini N-nya kamu bisa masukkan. Nah, kalau kita analisis datanya ini ya, dari yang kamu dapetin, dari yang dia baik per tahun, baik per setengah tahun, baik ini per 4 bulan, baik ini dibagi di per 3 bulannya, di sini baik maupun dia kamu lihat lagi per bulannya gitu ya, ini per minggunya, ini per harinya, setiap nilainya sudah saya rangkumkan di sini nih. Kalau kamu lihat analisis, nilainya akan terus semakin bertambah, semakin ke bawah itu semakin bertambah. Ya, artinya future value kita itu akan semakin besar jika suku bunganya itu dibuat semakin kecil per hari. Kalau suku bunganya per hari, maka uang yang kita akan peroleh atau future value kita akan makin gede. Tapi kalau kamu lihat di sini, perselisihan satu dengan yang lainnya itu tidak jauh beda. Maka di sini saya katakan future value akan mendekati nilai yang hampir sama. Nah, inilah penjelasan mengenai future value. Kamu sekarang coba bisa mulai mengerjakan untuk soal yang nomor 8 ini, latihan 8, dengan konsep yang sama dari yang contoh saya berikan tadi.